Nggak bosan-bosan gue bawain sebuah film Indonesia dengan genre drama dan juga romance ya. Tapi tentu yang pasti gue bakal kasih rekomendasi film-film terbaik yang juga paling menarik untuk kalian tonton. Nah, di kesempatan kali ini masih dalam sebuah film romantis lagi dengan tema cinta segitiga yang bikin kalian baper dan juga sadness. Well, siapin tisu pas lagi nonton filmnya ya. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue Lagiri di sini di konten rekomendasi 5 film yang juga bakal ada banyak film-film seru yang bakal gue kasih di list per listnya ini. Jadi pastikan kalian juga like video ini dan juga subscribe untuk mendapatkan updatean film seru dan juga terbaru. Dan gak usah pakai lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya. Well, untuk film yang pertama ini mungkin gue bakal buka dengan sebuah film yang agak sedikit sadness ya. Yang mana bakal ada sebuah kisah cinta memilukan dari seorang wanita cantik yang seru. Tersanjung The Movie menceritakan tentang sebuah kisah pilu yang dialami oleh seorang perempuan bernama Yura yang terlilit masalah hutang keluarganya. Yura memiliki dua sahabat bernama Tian dan Oka yang selalu ada di sampingnya, tapi semua masalah pun tiba dengan diawali dari Yura dan Tian yang menjalin kasih bersama. Nah, ini adalah sebuah film yang dulu cukup terkenal di Indonesia, men. Karena dulu juga telah dibuatkan sinetronnya dan mendapatkan sebuah tren positif di kalangan sinetron Indonesia. Jadi film ini dibuat untuk bertujuan bernostalgia dengan para penggemarnya. Tapi sayang, ekspektasi agak terlalu tinggi yang menyebabkan kekecewaan yang agak besar dari para fansnya itu. Di sini ada 3 nama pemeran yang patut banget kalian perhatikan dan mungkin bisa gue bilang cukup sukses dengan perannya masing-masing. Ada nama Giorgino Abraham sebagai Christian, Clara Bernadette sebagai Yura Puspita, dan Kevin Ardialova sebagai Oka Saputra. Walaupun gak perfect yang kita bayangkan, tapi ketiga pemain ini menjadi core utama yang sangat important di dalam filmnya ini. Tersanjung The Movie tayang perdana pada 1 April tahun 2021 yang juga masih dalam rata-rata rating di situs IMDb sebesar 5,8 dengan di-vote lebih dari 201 pengguna akun dan juga mendapatkan label 13 tahun ke atas. Kalau yang ini teruntuk para movie lovers tahun 2000-an pasti udah gak asing lagi ya. Dengan cerita bapernya dan juga dialog-dialog yang indah dari para pemerannya, filmnya ini cukup digemari pada waktu itu. Ayat-ayat cinta menceritakan tentang sebuah pertemuan yang tak terduga antara pemuda baik bernama Fahri, tetangganya yang beragama Kristen bernama Maria, dan seorang perempuan berdarah Jerman bernama Aisyah. Fahri dirunduh sebuah kisah cinta menarik di antaranya itu. Kalau ini sih mungkin udah sangat famous banget ya, mau itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dengan menggunakan sebuah genre romantis, Hanung Bramantyo selaku yang mengarahkan filmnya ini pun memberikan sebuah tema religi di dalam filmnya ini, dimana bakal juga penuh dengan hal-hal baper dengan cinta segitiga di antara ketiga main lead yang bakal bermain di film ini. Ayat-ayat cinta sendiri tayang perdana pada 28 Februari tahun 2008 dalam sebuah rating yang cukup tinggi di situs IMDb sebesar 7,0 dan di-vote lebih dari 1.100 penggemar film romantis dan juga di label film remaja. Nah ini nih, juara yang ada di list ini yang memang bakal banyak banget fansnya di seluruh Indonesia. Well, film bertema cinta segitiga yang memilukan di film ini bakal bikin kalian baper dan juga terharu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk ini mengisahkan pada seorang pria sederhana bernama Zainuddin yang tengah berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Padang Panjang. Sesampai di sana hatinya terpikat pada seorang gadis jelita bangsawan bernama Hayati. Namun apa daya karena adat istiadat yang ketat telah menghalangi cinta dari mereka. Ceritanya yang bakal bikin kalian baper ini memang menjadi sebuah film kebanggaan Indonesia yang mana udah tayang mendunia juga, men. Dengan kisah menarik dari cinta segitiga antara Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Pevita Pierce sebagai Hayati, dan juga Reza Rardian sebagai Aziz ini, gue yakin sih pasti bikin kalian terharu dan juga bakal bikin kalian baper. Dan bukan cuma itu, karena di sini pun bakal dibikin sebuah konsep unik oleh sang sutradara Sunil Soraya dengan menyisipkan sebuah puisi-puisi sadness di dalam filmnya ini. Pasti cukup menarik ya. Buat kalian yang memang udah tahu dan belum pernah nonton filmnya, gua rasa sangat disayangkan banget sih. Bisa caw aja langsung tonton di layanan streaming Netflix. Tenggelamnya kapal Van der Wijk ini tayang perdana pada 19 Desember tahun 2013 dan tentu di rating tinggi di situs IMDb sebesar 7,7 dengan di-vote lebih dari 1.300 fans film baper dengan juga tentu masih dalam label remaja.
Sama seperti di film kedua, film keempat ini juga bakal bikin kalian nostalgia dengan sebuah kisah cinta klasik antara ketiga remaja yang memendam perasaan mereka satu sama lainnya. Heart menceritakan tentang sebuah persahabatan dari tiga remaja bernama Rachel, Pharrell, dan juga Luna. Suatu hari Pharrell menyatakan perasaannya terhadap Luna dan Rachel pun menjadi cemburu. Rasa cemburunya itu berubah menjadi kemarahan dan kemudian terjadilah sebuah kecelakaan yang sangat serius. Seperti yang gue bilang di awal, film ini adalah film lama yang harus banget kalian tonton. Ceritanya sendiri masih dalam sebuah kisah cinta segitiga yang klasik, di mana di sini bakal dirubah menjadi sebuah tragedi yang sangat memilukan dalam skenario klasik yang ditampilkan dengan sempurna. Well, seperti di film-film lawas romantis lainnya, gue rasa film ini pun bakal bikin kalian nostalgia dibuatnya. Heart sendiri telah tayang perdana pada 11 Mei tahun 2006 dengan mendapatkan rating yang slightly di atas rata-rata situs IMDb sebesar 6,7 dan di-vote lebih dari 369 pengguna akun serta ada di label film remaja. Satu lagi film bertema cinta segitiga dengan konsep modern yang patut banget untuk kalian tonton. Ini adalah sebuah cerita terusan yang klasik dan juga kisah baper yang dialami oleh pria tampan yang juga tangguh. Catatan harian Si Boy mengisahkan tentang seorang pria bernama Satrio dan seorang perempuan bernama Natasha yang secara kebetulan bertemu dalam sebuah insiden di suatu tempat. Satrio yang penasaran dengan Natasha pun ikut membantu dalam sebuah pencarian dari pemilik buku pemberian ibunya yang ternyata diari seorang pria bernama Boy. Ya, you know lah ya, ceritanya ini selalu diulang-ulang dan dibuatkan spin-off-nya di semua jenisnya. Dari sinetron, series, web TV, sampai dengan filmnya men. Tapi mungkin ada satu yang masih bisa dikenang sampai saat ini ya. Yap, karakter Boy yang memang terkenal dengan ikoniknya itu. Di sini memang nggak terlalu berfokus dengan karakter Boy-nya itu, tapi masih menyenggol dengan salah satu kisah cinta penuh liku dari main lead-nya yakni Aryo Bayu sebagai Satrio, Poppy Sofia sebagai Nina, dan Karissa Putri sebagai Natasha. Mereka bertiga bakal bikin feel para penontonnya naik turun di sepanjang filmnya ini berjalan. By the way, di sini juga bakal ada banyak action yang intens di mana di sini menggunakan sebuah balapan liar dari underground yang seru dalam filmnya. Catatan harian Si Boy tayang perdana pada 1 Juli tahun 2011 serta mendapatkan rating yang sama tingginya sebesar 7,1 di situs IMDb dengan di-vote lebih dari 137 pengguna akun serta di label film 15 tahun ke atas. Segitu aja rekomendasi 5 film yang bisa gua share kali ini. Jika kalian suka dengan film-filmnya, kalian bisa like aja video ini. Dan kalau kalian mau request film-film seru lainnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ini. Support terus channel ini dengan cara pencet tombol subscribe-nya dan selalu tonton video rekomendasi, cerita film seru dan film-film terbaik lainnya yang ada di channel ini. Happy weekend, gua Ari pamit undur diri. See you in the next film.